Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kemuliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, dan khususnya penyiar kita Pak Patli yang selalu siap mendampingi, dan kita semua seluruh para pendengar kami di mana saja berada dan apapun aktivitas yang kita laksanakan pada saat ini, mudah-mudahan semua Allah mudahkan dan mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kepada kita semua rezeki yang halal dan thayyibah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan di dunia yang berisi berupa permainan dan senda gurau, dan di dalamnya penuh dengan cerita dan sandiwara yang semua itu tidaklah sia-sia Allah berikan dan jadikan semua yang ada maupun cerita yang ada atau peristiwa yang ada dengan sia-sia. Tentu kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin haruslah mengambil iktibar dari segala cerita dan sejarah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan mengambil iktibar itu salah satu wujud daripada rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yakinlah mungkin ada di antara kita di saat ini dalam keadaan mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah. Dan bisa jadi di sisi yang lain ada di antara kita yang diuji Allah dengan berbagai ujian-ujian yang datang. Bisa jadi ujian itu mungkin datang bertubi-tubi, maka kami sarankan kepada kita semua, tiada pilihan, kita harus bersabar menghadapi ujian-ujian itu. Tentu yakinlah di sesudah kesulitan itu insya Allah akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, dan jalan yang membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Minaz zulumati lan nur, yang telah membawa kita dari berbagai kegelapan, kebodohan dan kemiskinan, keterbelakangan, kejahiliaan, dan ketidakadanya keimanan, sehingga kita dibawa kepada satu cahaya Islam yang berisi ajaran-ajaran yang baik dan ajaran yang menjamin kepada kita keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kita bisa aman, nyaman, bahagia secara pribadi, dan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga dan di masyarakat kita harmonis, dan juga dalam skop bangsa dan negara kita dalam keadaan adil dan makmur, dan kita pada asalnya kepada seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini mudah-mudahan bisa menjalankan misi dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, sehingga kita menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah,
di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada golongan orang-orang yang apabila itu ada pada dirinya, dia akan dihindarkan daripadanya sifat keluh kesah dan kikir. Segala bentuk kesulitan-kesulitan yang ada, walaupun bisa saja dalam keadaan sulit, dia tetap tenang dan tetap bisa menjaga ibadahnya dan menjaga hubungan yang baik sesama manusia. Dia tidak mudah kaget, dia tidak mudah emosi, dan dia tetap tenang menghadapi segala bentuk permasalahan-permasalahan hidup. Karena itu Allah jadikan itu semua adalah sebagai jalan kita untuk menguji kemampuan dan menguji keimanan kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Iza massahu syarru zazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan solat. Allazina hum ala solatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan solatnya. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Wallazina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Wallazina hum min azabi rabbihim musfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Wallazina hum bisahadatihim qaimun, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Ulaika fi jannatim mukramun, mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah,
Dari ayat yang kami bacakan tadi dan kami bacakan terjemahannya, tentu dapat kita ambil kesimpulan orang yang dijamin Allah tangguh di dalam menghadapi kesulitan bagaimanapun keadaannya dan kapanpun saatnya, yaitu yang pertama adalah orang yang selalu menunaikan ibadah solat. Yang kedua, orang yang menunaikan zakatnya, infak sedekahnya kepada orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan kemudian yang ketiga adalah orang yang mempercayai hari pembalasan, bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah selamanya, ada batas waktu, dan setelah dunia ini pun kita akan mengalami kematian, dan kematian itu bukanlah akhir daripada kehidupan, tapi awal kehidupan yang kekal abadi. Maka dia yakin dengan hari pembalasan. Dan apabila kemudian yang keempat, yaitu orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Apabila kita melanggar aturan Allah, maka kita bisa diazab di dunia ini, apalagi nanti diazab di akhirat. Maka orang yang terlepas dan tangguh menghadapi kesulitan adalah orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Dan kemudian yang kelima adalah orang yang mampu memelihara harga dirinya, kemaluannya, kecuali kepada istrinya dan hamba sahaya yang mereka miliki. Kalau dia melakukan mencari balik itu berarti dia sudah melampaui batas. Kemudian yang keenam, orang-orang yang selalu menjaga amanah-amanah dan memenuhi janji. Dan kemudian orang yang ketujuh adalah orang yang memberikan kesaksian yang benar. Dan yang kedelapan adalah orang-orang yang memelihara solatnya. Inilah orang-orang yang dijamin Allah tangguh dalam menghadapi kesulitan bagaimanapun kesulitannya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ciptakan bersifat keluh kesah. Iza masahu sarru zazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Ia kaget, ia berkeluh kesah, serta hatinya seakan-akan copot karena ketakutan yang sangat, dan dia putus asa dari mendapatkan kebaikan sesudah musibah yang menimpahnya. Dan sebaliknya, wa ija massahul khairu manu'a, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Apabila ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ia berbalik. Ia menjadi orang yang kikir terhadap orang lain, dan dia tidak mau menunaikan hak Allah yang ada padanya. Dia bisa jadi sudah tidak lagi solat dengan bagus, dan ketika dia kaya, ibadahnya sudah berkurang, bahkan tidak ingat lagi beribadah. Dan kemudian kewajibannya dalam menunaikan zakat itu diabaikannya, tidak pernah ditunaikannya. Apalagilah berimpak, bersedekah. Walaupun dia bersedekah, berimpak, membantu orang lain, bisa jadi karena pencitraan, ria untuk mendapatkan pujian dari manusia, atau ada keinginan-keinginan tertentu di kemudian hari, mungkin untuk kepentingan menjaga nama baik dirinya, menjaga nama baik perusahaannya atau instansinya, atau bisa jadi ingin menyampaikan
kepada masyarakat bahwa dia adalah orang yang elektabilitasnya sangat tinggi. Dan hak manusia pun melalui ibadah zakat, infak, sedekah itu tak pernah ditunaikannya. Ia amat kikir dan ia tidak lagi berbakti kepada orang tua. Dia tidak lagi bisa membantu saudara-saudarinya dan tidak memberikan hak fakir miskin, dan dia tidak lagi peduli dengan lingkungannya. Wa ija masaul khairu manu'a, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ali ibnu Rabah, bahwa ia pernah mendengar ayahnya menceritakan hadis berikut dari Abdul Aziz ibnu Marwan ibnu Hakam, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, syarru ma fi rajulin suhun hali'un wa zubunun kholiq. Sifat terburuk yang ada pada diri seorang lelaki ialah kikir yang keterlaluan dan sifat pengecut yang parah. Imam Abu Dawud meriwayatkannya dari Abdullah ibnu Zarrah dari Abu Abdurrahman al-Mukri dengan sanad yang sama, dan ia tidak mempunyai hadis dari Abdul Aziz selain dari hadis ini. Jadi saudara-saudaraku, kekikiran adalah sifat terburuk pada diri manusia, dan ditambah lagi sifat pengecut yang tidak ada punya rasa tanggung jawab kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada tugas dan fungsinya, dan dia tidak mampu menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi berkeluh kesah ketika kita mendapat kesusahan, itu adalah sifat umumnya manusia. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia kikir, dia lupa daratan. Itu juga adalah sifat umum manusia. Tapi ada orang-orang yang khusus, yang selamat dari sifat keluh kesah, walaupun dia ditimpa berbagai kesusahan, kesulitan, musibah, dan ujian-ujian terus berdatangan, bahkan bertubi-tubi, dia tidak berkeluh kesah. Dan walaupun di saat yang lain dia diuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan, dia juga tidak kikir. Dia tetap melaksanakan hak Allah kepadanya, dia tetap menjaga ibadahnya, dia tetap menunaikan hak manusia terhadap dirinya dan terhadap yang ada pada kenikmatan Allah yang amanahkan Allah kepadanya melalui hartanya. Dia tetap tunaikan zakat, infak, sedekah, dan dia gunakan itu sebagai kapasitasnya untuk lebih meningkatkan amal ibadah dan amal solehnya, sehingga itu menjadi amal jariyah kepadanya. Siapa itu? Ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang yang illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, allazina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang sholat yang tetap mengerjakan sholatnya. Ada tipe kita yang sholat ini. Yang pertama, ada tipe orang yang sholat memang betul-betul dia tidak sholat, dia tidak peduli dengan sholat. Maka hukuman terhadap yang betul-betul dia lalaikan sholatnya dan dia tidak peduli dengan sholat, itu dihukumkan kepada orang yang kafir dan digolongkan kepada orang yang musyrik. Karena yang membedakan antara muslim dengan muslim lainnya adalah sholatnya. Sengaja meninggalkan sholat itu bagian daripada kekufuran. Jadi
orang yang tak solat, tentu dia akan berkeluh kesah. Ada orang yang tipe solatnya lalai. Dia solat, tapi solatnya itu banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari segi gerakan-gerakannya yang kurang sempurna, dan juga dari bacaan-bacaan solatnya. Ditambah lagi dia pikirannya entah kemana dan hatinya pun lalai, sehingga bisa jadi dia lupa jumlah rakaatnya dan dia dalam keadaan lalai pikiran dan lalai hatinya. Dan ada juga orang yang lalai dikatakan itu lalai dari pelaksanaannya. Solatnya bisa jadi kerjakan tapi bisa di akhir waktu. Solatnya hanya gugur kewajiban. Dan juga ada tipe manusia yang solat itu solatnya orang yang munafik, yaitu solatnya itu bermalas-malasan, dan kemudian solatnya hanya sekedar bacaan yang wajib, tidak melaksanakan baca-bacaan yang sunat, dan juga zikirnya sedikit. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau dia Allahumma antas salam, lantas jalan, tidak lagi berzikir, membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilaksanakan hanya kewajibannya, dan bahkan dia solat hanyalah karena manusia, riya. Yuraunan nas, dia solat karena ingin dipuji, dia solat karena datang tamunya, dia solat karena istrinya, dia solat karena anaknya, dia solat karena mertuanya, dia solat karena gurunya, dan karena yang lain. Inilah tipe solat orang yang munafik. Yang keempat adalah tipe solat orang yang khusyuk. Inilah yang kita harapkan pada diri kita semua, supaya solat kita itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan mengeluh setiap saat, berkeluh kesah, itu adalah perbuatan yang mungkar. Kenapa masih ada itu pada diri kita? Karena solat kita belum khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatim khashi'un. Sungguh beruntung, sukseslah orang-orang yang beriman itu, yaitu yang paling utama adalah orang yang solatnya khusyuk. Kalau solatnya khusyuk, dia yakin bahwa dia solat itu menghadap Allah, dia berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, maka dia menjaga segala gerakannya, bacaannya, pikirannya, hatinya. Dia betul-betul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Betul-betul dia melaksanakan solat, dan dia yakin itu bertemu dengan Allah, dan dia yakin juga bahwa dia akan kembali kepada Allah, sehingga timbullah kehusukannya dalam solat, dan segala sesuatu yang mengganggu kehusukannya dia tinggalkan, termasuk mungkin kalau ada sesuatu yang mau keluar dari tubuhnya, dia selesaikan dulu, dia keluarkan dulu. Jadi tidak menahan sesuatu yang mau keluar dari tubuhnya, tidak menahan kentut, tidak menahan buang air kecil, atau tidak menahan buang air besar. Dan kalau dia lapar, dia makan dulu baru solat, karena kalau lapar itu mengganggu kehusukan. Kalau dia sudah agak ngantuk, dan ngantuknya sangat tinggi, dan waktu solat masih ada, bisa jadi dia tidur dulu, karena orang yang ngantuk solat itu tentu solatnya tidak khusyuk. Dan itu juga dia menjaga adab dalam solatnya, dan dia baca bacaan solatnya dengan baik sebaik-baiknya, sesuai dengan ilmu tajwid dan makhrajul huruf, dan dia tahu terjemahannya, maknanya,
dan tujuan yang dia baca. Dan dia selalu menjaga konsentrasinya dalam solat. Dia pandangan matanya itu ke tempat sujud, dan ketika dia tahiyat akhir, pandangan matanya ketika dia sudah membaca syahadat, itu pandangan matanya itu beralih ke ujung jari telunjuknya. Dan itu semua adalah sebagai usaha untuk mencapai kehusukan, sehingga solatnya inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang tercegah perbuatan keji dan mungkar dan sifat keluh kesah dan kikir, itulah orang yang solatnya solat yang khusyuk. Solatnya tidak hanya musiman, tapi solatnya itu selalu dijaga, selalu ditunaikan. Kalau solat kita masih bolong-bolong, wajar kita masih berkeluh kesah dan kita kikir ketika mendapatkan kenikmatan. Karena solat kita tidak bisa kita perbaiki. Oleh karena itu, saudaraku, kalau ingin memperbaiki hidup, yang paling utama adalah kita perbaiki dan kita sempurnakan solat kita. Tanpa memperbaiki dan menyempurnakan solat, segala bentuk perbaikan-perbaikan yang bersifat duniawi itu hanyalah bisa jadi sia-sia. Silakan memperbaiki usaha kita, tapi yang paling utama adalah kita perbaiki diri kita melalui memperbaiki dan menyempurnakan solat kita, sehingga solat kita itu akan membentuk kepribadian kita, kepribadian yang tangguh di saat diuji dengan kesulitan, tidak berkeluh kesah. Di saat uji Allah dengan kenikmatan, kita pun tidak kikir. Ini yang pertama, saudaraku, karena solat itulah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan solat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti dia sudah merobohkan agama pada dirinya sendiri. Dan sudah hancur agama pada diri kita, tentu akan lahirlah dalam diri kita bersifat keluh kesah dan kikir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang tangguh menghadapi kesulitan adalah yang dijamin Allah, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yaitu orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu kepada orang yang meminta dan orang yang mempunyai. Orang yang tidak mempunyai apa-apa tapi dia malu meminta, menjaga harga dirinya. Jadi tipe orang yang tak mampu ini, itu ada tipe orang yang pertama, dia mau meminta karena dia butuh. Dan ada juga orang yang butuh tapi tidak mau meminta, dia menjaga harga dirinya. Jadi saudaraku, orang yang selalu dan mampu atau suka berbagi, itu dijamin Allah akan lepas dari dirinya itu sifat berkeluh kesah dan kikir. Tentu ini dapat kita pahami. Kita memberikan harta kita sesuai dengan bagian tertentu yang kita berikan kepada yang meminta dan yang tidak meminta. Itu yang pertama karena kita sudah cukup nisab dan haul, yaitu untuk menunaikan zakat. Maka zakat itu harta yang ada pada diri kita, penghasilan yang ada pada diri kita, semua itu ada di dalamnya hak orang lain. Di dalam dalam milik kita ada milik orang lain. Maka tunaikanlah zakatnya dan berikanlah kepada orang yang berhak menerimanya. Itu mustahik zakat, ada 8 asnaf. Dan kemudian bisa jadi dari pendapatan kita dan penghasilan kita belum cukup nisab dan haul untuk menunaikan zakat. Tapi alangkah bagusnya kita berimpak, bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, kita infakkan, kita sedekahkan dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan. Maka kalau kita lakukan itu, insya Allah
ketika Allah uji kita dengan kesulitan, bisa jadi usaha kita bangkrut, atau mungkin bisa jadi kita berjualan, bisa jadi satu hari pun tidak ada yang membeli, atau bisa jadi kita dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan kesulitan, atau bisa jadi pada saat ini yang dirasakan masyarakat, harga beras tinggi, harga sembako mulai tinggi. Tentu ini bagi orang yang tidak menjaga solatnya dan orang yang tidak menunaikan zakat berinfak bersedekahnya, tentu keluhannya sangat tinggi, dan itu bisa membuatnya putus asa, depresi, stres, dan akhirnya stroke, dan akhirnya death. Jadi saudaraku, maka Allah jamin kita orang yang menunaikan zakat berinfak bersedekah itu dijaga Allah dari sifat keluh kesah dan kikir. Karena zakat itu pada dasarnya adalah menumbuh kembangkan harta yang ada pada kita, dan harta yang ada pada kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang kita berikan sedekah, kita tunaikan zakat kita, orang sekitar kita tidak iri hati dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, karena ketika kita mendapatkan nikmat, mereka pun dapat bagian. Sehingga Allah jaga kita, keluarga kita, dan harta yang kita miliki, dan dijaga oleh manusia juga. Semua apa yang ada pada diri kita, itu semua adalah berkah dari kita suka memberikan, suka berbagi kepada orang di sekitar kita. Wallazina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Orang yang yakin adanya hari kiamat, dan hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan api neraka. Walaupun sebiji zarrah amal kebaikan kita akan lihat balasannya, dan walaupun sebiji zarrah juga keburukan dan dosa kita akan terima balasannya. Jadi orang yang yakin hari kiamat, tentu dalam kehidupannya dia punya rem. Remnya tidak sampai bolong, tapi remnya makan, remnya paten, sehingga ketika dia berbicara, dia berpikir dulu baru menyampaikan. Ketika dia melakukan perbuatan, dia pikirkan, apakah ini baik atau tidak? Apa manfaatnya bagiku? Apakah ini memberikan manfaat atau memberikan mudarat? Dan jika kulakukan ini, nanti balasannya bagaimana nanti di hari pembalasan? Dia berpikir panjang dalam melakukan sesuatu, apalagi sesuatu hal itu yang memberikan banyak mudarat kepada dirinya, apalagi kepada orang sekitarnya. Orang yang yakin kepada hari kiamat, itulah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, menahan keinginan-keinginan yang tak perlu dipenuhi pada saat itu. Tentu ada keinginan yang paling utama, keinginan yang paling urgen untuk lebih diutamakan. Itulah orang-orang yang yakin pada hari pembalasan. Yakinlah dengan hari pembalasan, engkau akan lepas dari keluh kesah dan kikir. Kalau saya tidak berzakat, apa akibatnya nanti? Bagaimana keadaan saya nanti dari pembalasan? Kalau saya tidak berinfak bersedekah, apa nanti akibatnya di dunia ini, apalagi nanti akhirat nanti? Dia berpikir panjang, karena dengan keyakinan hari pembalasan itulah membuat dirinya mampu mengendalikan diri. Kemudian yang keempat, wallazina hum
min azabi rabbihim musfikun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Orang yang takut terhadap azab Tuhannya adalah orang-orang yang selalu mampu menjaga diri. Dengan mampu menjaga diri, maka dia akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, dan dia lakukan itu dengan sepenuh hati, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan berbagai kesalahan atau minimalisir daripada kesalahan-kesalahan, karena dia takut akan azab Allah di kemudian hari. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istrinya, dan dia tidak melakukan hal itu di luar hubungan yang sah. Saudara-saudaraku, yang banyak menimbulkan dosa pada diri kita adalah apa yang di antara dua rahang dan apa yang ada di antara dua paha. Yang banyak menimbulkan dosa pada diri kita adalah apa yang keluar dari lisan kita dan apa yang ada di antara dua paha kita. Kalau kita tidak bisa jaga lisan kita dan tidak bisa kita jaga kemaluan kita, maka itulah yang menyebabkan banyak dosa kepada diri kita. Maka orang yang beriman itu mampu menjaga, memeliharanya. Dia tidak berpacaran. Walaupun dia berpacaran, dia pacaran setelah nikah, karena perilaku pacaran itu bagian daripada mendekati zina. Dan dia tidak selingkuh, dan dia selalu menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan fitnah. Jadi ini saudaraku, orang yang berpacaran itu pasti berkeluh kesah, dan orang yang apalagi yang berzina, yang selingkuh, pasti itu keadaannya berkeluh kesah, dan ia sangat kikir karena banyak yang ingin diberikannya kepada hal-hal yang sia-sia atas segala goda-godaan duniawi yang selalu menggodanya, sehingga dia berusaha menyembunyikan rahasianya dengan berbagai cara, sehingga dia hidupnya tidak tenang dan tidak nyaman. Maka saudaraku, kalau ingin hidupnya tenang, maka ikutilah aturan agama. Kalau sudah saatnya menikah, menikahlah. Kalau sudah menikah, janganlah sekali-kali kita berzina. Kalau masih kurang, bagi laki-laki bisa ditambah. Boleh berpoligami. Kalau empat istrinya, itu namanya Patli Superman. Kalau 3 istrinya, real man. Kalau 2 istrinya, gentleman. Kalau 1 istrinya, cemen. Kalau tanpa istri, Patli, no comment. Jadi kalau bagi perempuan tak boleh lebih dari 1 pasangannya. Jangan sampai nanti kaum perempuan itu selingkuh atau mungkin bisa jadi 2 suaminya, kan? Itu sangatlah dilarang oleh agama kita. Karena itu akan menimbulkan keluh kesah dan kesulitan dalam kehidupan kita. Kemudian saudaraku, yang selanjutnya yang ke-6 adalah orang yang memelihara amanah-amanah Allah, amanah manusia dan janjinya. Kita lihat Pak Patli, caleg-caleg kita sudah dalam keadaan penghitungan suara. Ada dua model Patli. Adong Najugu, adong Najugu.
suara yang ada, bisa jadi dia duduk jadi anggota legislatif. Tentu menunggu pengumuman resmi dari KPU. Tapi kebanyakan itu juguk. Bisa jadi dia dalam meraihnya itu sudah banyak menghabiskan segala dana dan modal. Dan bagi yang sudah dapat menerima amanah dari rakyat, maka dijagalah amanah itu. Ingat janjimu, janji kampanyemu. Dan itu juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, para pejabat kami yang sudah menerima amanah, dan itu juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang diamanahkan oleh masyarakat untuk mengurus urusan masyarakat. Maka jagalah amanah itu semua dan penuhi janjimu. Dan itu juga sebagai orang tua mendapat amanah dari Allah berupa istri, suami, atau berupa anak dan keturunan. Itu semua amanah Allah. Tentu ada janjimu, janji setia, misakon golizo, janji yang berat. Maka jagalah janjimu itu, laksanakan janjimu dengan sebaik-baiknya. Karena menjaga amanah itu kita akan tangguh menghadapi kesulitan. Kalau kita tidak mampu menjaga amanah, tentu itu pasti kita akan mengeluh dan berkeluh kesah setiap saat. Dan kita ketika kita diuji dengan amanah yang berupa jabatan tinggi, bisa jadi kita makin kikir dan kita pun makin jauh dari masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang memberikan kesaksian yang benar. Kalaulah dia melakukan kecurangan, berarti dia sudah melakukan kesaksian palsu. Ada kecurangan yang terstruktur, masif, dan kecurangan yang sistematis, berarti itu sudah melakukan kesaksian palsu. Orang yang melakukan kesaksian palsu dan orang yang melakukan kecurangan dan keculasan, itu pasti dia akan berkeluh kesah, tidak akan tenang. Nanti terbongkarlah rahasia. Jadi dia tidak akan tenang. Kemudian yang terakhir adalah orang yang memelihara solat. Kalau yang pertama tadi menunaikan ibadah solat dengan sebaik-baiknya, maka yang paling tinggi adalah orang yang memelihara solat. Tidak hanya ditunaikan, tapi dia pelihara solatnya. Memelihara tentu ini memiliki makna yang sangat dalam. Selain kita tunaikan kewajiban kita, tentu juga kita akan memelihara hal-hal yang membuat solat kita, solat yang khusyuk, dan solat kita mampu mencegah kita perbuatan keji dan mungkar. Tentu memelihara solat ini tidak hanya yang wajib, tapi juga bisa ditambahi solat-solat sunat. Karena solat di awal dimulai Allah dengan solat, di akhir pun ditutup Allah dengan solat. Jadi kunci untuk menjaga sifat mengeluh, berkeluh kesah dan kikir adalah intinya solat. Kalau solat kita sudah ditunaikan dan dipelihara, insya Allah kita akan suka berbagi, kita akan yakin dengan hari pembalasan, dan kita pun akan takut terhadap azab Allah, dan kita pun akan memelihara kemaluan, dan kita pun akan memelihara amanah-amanah, dan kita akan tunaikan janji kita, dan kita pun akan memberikan kesaksian yang benar, dan kita tidak akan sesekali melakukan kesaksian yang palsu. Jadi kuncinya saudaraku, untuk kita tangguh menghadapi kesulitan, intinya adalah solat. Inilah yang dapat kami sampaikan, karena waktulah yang dapat membatasi kita. Mudah-mudahan kita semua, seluruh pendengar kami di mana saja berada, termasuk orang-orang yang tangguh menghadapi berbagai kesulitan. Mudah-mudahan sifat atau golongan-golongan yang 8 tadi, itu semua ada pada diri kita. Dan ingat, yang paling utama adalah tunaikanlah solat dengan sebaik-baiknya, dan peliharalah solatmu, sehingga akan lahirlah sifat-sifat terpuji di dalam diri kita.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.